Assalamualaikum. Halo semua. Semoga hari ini menyenangkan ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Hana Anissa dengan NIM 120524577 dari kelas pendidikan matematika kelas 2C. Oh ya, tahukah kalian apakah hakikat bahasa itu? Kalau mau tahu tonton sampai habis ya. Hakikat bahasa. Sebelum kita membahas materi tentang hakikat bahasa, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hakikat dan bahasa. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu sehingga menjadi semacam konvensi, atau hakikat juga bisa disebut secara adat kebiasaan. Dan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi hakikat bahasa adalah makna yang terdapat dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, indikator yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pentingnya bahasa, karakteristik bahasa, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia pada dewasa ini. Itulah beberapa indikator yang akan kita bahas. Yang pertama, pentingnya bahasa. Mengapa bahasa itu penting? Karena kita sering menggunakan bahasa dalam berbagai konteks dan banyak makna. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita selalu berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa untuk bertahan hidup. Sebab tanpa komunikasi akan sulit bagi kita sebagai makhluk sosial untuk bertahan hidup di dunia ini. Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia yang berupa lambang bunyi yang berasal dari mulut yang juga merupakan alat ucap manusia. Bahasa terdiri dari kumpulan kata-kata yang setiap katanya mengandung makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep. Yang kedua adalah karakteristik bahasa. Bahasa memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, bahasa bersifat produktif, yang artinya bahwa bahasa memiliki unsur yang tidak terbatas. Namun, dengan jumlah terbatas itu dapat membuat satuan unsur yang tidak terbatas. Contohnya kita ambil fonem I, A, K, dan T. Dengan fonem tersebut kita bisa membentuk satuan-satuan bahasa, yaitu seperti kita, ikat, kiat, dan juga kait. Yang kedua, bahasa bersifat beragam. Artinya, meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun bahasa itu digunakan oleh penutur yang berbeda dan mempunyai sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa menjadi beragam. Contohnya saja di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak bahasa yang beragam. Contohnya, bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan di Yogyakarta. Karena itulah bahasa menjadi beragam. Yang ketiga, bahasa bersifat manusiawi, yang artinya bahasa hanya dimiliki oleh manusia saja dan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, seperti halnya hewan. Hewan berkomunikasi tidak menggunakan bahasa, tetapi menggunakan bunyi atau gerak isyarat, yang mana itu tidak bersifat dinamis dan produktif. Hewan tidak mampu mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu bahasa itu bersifat manusiawi. Yang terakhir adalah bahasa bersifat dinamis, yang artinya di mana bahwa suatu bahasa
tidak lepas dari kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan yang dimana kosakata baru akan muncul dan kosakata lama akan hilang, tidak digunakan lagi. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat interaksi dengan manusia dan sebagai identitas suku bangsa. Maksudnya, bahasa sebagai alat komunikasi atau interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai identitas suku bangsa ini karena di Indonesia memiliki suku yang beragam dan bahasa yang beragam pula. Yang kedua yaitu untuk mengungkapkan perasaan. Maksud di sini kita bisa mengungkapkan perasaan menggunakan bahasa, menulis atau curhat kepada seseorang dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Maksudnya pada saat kita beradaptasi dengan lingkungan sosial tertentu atau kita menempati tempat tinggal yang baru, akan lebih mudah kita mempelajari bahasa daerah yang kita tinggali itu agar mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan warga setempat. Yang keempat yaitu sebagai alat kontrol manusia. Sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya, kontrol sosial semacam ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau pada masyarakat. Menyampaikan segala macam informasi pendidikan melalui bahasa, buku teks, buku pelajaran, ceramah agama, ceramah ilmiah, politik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga iklan layanan masyarakat juga menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, fungsi bahasa ya sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua, kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya secara konstitusional, menegaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dideklarasikan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukannya yang pertama sebagai bahasa nasional. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai luhur sosial dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar sosial budaya dan bahasanya. Yang terakhir, alat penghubung antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia bisa dapat bersatu. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Di antaranya yaitu bahasa resmi kenegaraan. Setiap keputusan, dokumen-dokumen dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Pidato-pidato pemerintah juga menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, setiap siswa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Yang terakhir, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang selanjutnya kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa ini sudah digunakan sejak zaman dahulu sebagai bahasa perdagangan atau perhubungan.
Tidak hanya di Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada abad ke-7, bahasa Melayu sudah banyak digunakan di Asia Tenggara dan dibuktikan dengan banyaknya temuan prasasti yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Materi yang terakhir yaitu bahasa Indonesia dewasa ini. Ditinjau dari sejarah pertumbuhan bangsa ini, dapat dikatakan bahwa bahasa adalah bahasa yang baru lahir dari sebuah bangsa baru. Perkembangan bahasa Indonesia masa dewasa ini kini kedudukannya sudah semakin terkikis dan terkikis. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat bagaimana penggunaan bahasa oleh anak-anak pada zaman milenial saat ini. Sering kita mendengarkan di kalangan masyarakat bahwa berbahasa itu yang terpenting, yaitu lawan berbicara dapat memahami informasi yang disampaikan. Tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar yang diatur di dalam KBBI. Perubahan bahasa Indonesia saat ini tidak seperti perubahan bahasa Indonesia dahulu, yang memang berasal dari kata serapan. Akibatnya, awal fungsi bahasa Indonesia juga sebagai jati diri bangsa, sekarang sebagai yang penting nyambung dari setiap komunikasi yang terjadi. Sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.